Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, an tawadhu, hendaknya kalian tawadhu, saling tawadhu, hendaknya kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, sehingga tidak seorang menzalimi yang lainnya, wala yafkharu ahadun ala ahad, dan jangan sampai seorang sombong di atas yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini Nabi SAW buka dengan innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, an tawadhu, hendaknya kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, jangan sampai seorang menzalimi yang lainnya, wala yafkharu ahadun ala ahad, dan jangan sampai seorang merasa sombong tinggi di hadapan yang lainnya. Perhatikan di sini, hadis sahih riwayat Muslim. Bukanlah metode Nabi, biasanya Nabi tidak mengatakan Allah mewahyukan kepadaku. Biasanya Nabi SAW menyampaikan hadis begitu saja. Tatkala Nabi buka hadis ini dengan mengatakan innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Ini menunjukkan ini adalah perkara spesial yang harus mendapatkan perhatian khusus. Kenapa? Karena Nabi buka hadisnya dengan mengatakan innallaha auha ilayya, sungguhnya Allah beri wahyu kepadaku. Apa isi wahyunya? An tawadhu, hendaknya kalian tawadhu. Dan ini menunjukkan bahwasanya tawadhu adalah akhlak yang sangat terpuji. Rendah hati atau rendah diri, tidak merasa tinggi hati dan tidak merasa tinggi diri, Seorang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang mereka penghuni surga. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak nampak kecongkakan dari mereka. Tidak nampak kecongkakan dari penampilan mereka. Tidak nampak kesombongan dari pakaian mereka, dari mobil mereka, dari sendal mereka, dari baju mereka, dari tas mereka, ibu-ibu. Tidak. Dia berjalan dengan penuh tawadhu. Ada orang berjalan dengan gaya jalan sombong, ada. Contohnya gimana? Jalan sambil sudah kurus krempeng kecil, sombong. Karena kesombongan itu nampak dari kata-kata. Kesombongan itu nampak dari penampilan. Kesombongan itu nampak dari sikap. Makanya Allah juga berfirman, nasihat Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau memalingkan wajahmu. Tusair itu kau palingkan wajahmu. Kalau ngomong sama orang jangan palingkan wajah. Lihat dia ngomong. Jangan sombong, enggak mau lihat dia. Seakan-akan mahal kalau mau lihat dia. Mau lihat. Assalamualaikum. Masya Allah, tidak mau melihat sama sekali. Kecuali kalau ada kesibukan tertentu, tapi sengaja tidak mau melihat. Seakan-akan kalau dia melihat, dia merendahkan dirinya, sehingga dia sa'ir khaddah, dia palingkan pipinya. Ini contoh kesombongan yang nampak dari sikap. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Berarti kesombongan juga nampak dari gaya jalan. Dan Allah sangat benci dengan sifat kesombongan. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, al-kibriya'u izari, al-kibriya'u ridai, wal azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu fin nar. Sungguhnya al-kibriya, kesombongan, kebesaran adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mau saingi aku, ingin ikut serta dalam salah satu dari dua ini, aku lemparkan dalam neraka Jahannam. Lemparkan dalam neraka Jahannam. Makanya hati-hati seorang berusaha tawadhu. Dan tawadhu itu harus diusahakan. Kalau kita tidak mengusahakan tawadhu, apa yang kita miliki mengantarkan kita kepada kesombongan. Kelebihan yang kita miliki mengantar kita kepada kesombongan. Seorang sombong dengan
kecerdasannya, seorang sombong dengan kekayaannya, seorang sombong dengan jabatannya, dengan kedudukannya, seorang sombong dengan sukunya, saya keturunan ini. Tanpa sengaja kalau dia tidak mengatur dirinya, tidak mengerem dirinya, dia akan terbawa ke situ, mau tidak mau. Maka seorang berusaha kalau dia tahu dia memakai sesuatu bikin dia sombong, tinggalkan, jangan ragu-ragu, tinggalkan. Saya pakai begini kok perasaan saya semakin merasa tinggi. Tinggalkan, jangan ragu-ragu. Ya akhi, hati Anda itu mahal harganya. Tawadhu mahal harganya. Kalau sampai kemudian tercoreng dengan kesombongan, keangkuhan, repot nanti hari kiamat. Nabi sebutkan tentang orang yang ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi gara-gara sombong dengan bajunya. Bainama rajulun yamshi ya wa alaihi hullatani ya wa huwa yatabakhtaru fihima. Tatkala seorang sedang berjalan, dia pakai dua baju yang anggun. Laki-laki sombong. Kemudian dia tabakhtaru, dia sombong gara-gara dua bajunya, maka Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Wa yatajaljalu fiha ya abadan, maka dia pun digoyangkan dalam bumi, digoyangkan sampai hari kiamat. Qarun yang sombong dengan hartanya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan kami benamkan hartanya, rumahnya dalam bumi. Maka jangan sampai sombong. Maka seorang berlatih diri dengan tawadhu. Ya, tawadhu dari perkataan, tawadhu dari sikap, tawadhu dari penampilan harus diusahakan. Makanya dia mengatakan antawadhu, makanya kalian tawadhu. Tawadhu ini bukan berarti seorang kemudian pakai baju jelek, tidak, ya, bukan begitu ya. Tapi dia pakai baju yang wajar, yang menunjukkan nikmat Allah kepadanya, selama tidak sampai pada derajat israf, berlebih-lebihan dan khuyala, dilarang. Waktu Nabi bertemu dengan seorang kemudian pakainya jelek, Nabi bertanya, "Hal atakallahu malan?" Allah kasih kau harta? Kata dia, "Iya." Kata Rasulullah SAW, "Idza atakallahu malan falyura atharu nikmati alaik." Kalau Allah kasih kau harta, tunjukkan dampak harta tersebut kepadamu. Yaitu pakai baju yang bagus. Tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong dan angkuh, dan jangan sampai derajat berlebih-lebihan. Itu saja. Silakan pakai yang bagus-bagus. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan apa? Jangan sombong. Kapan kita merasa diri kita hilang dari tawadhu? Waliyadzubillah, maka segera kita perbaiki diri. Contoh, ada seorang misalnya ibu-ibu pakai tas mahal, harganya 300 juta misalnya. Setelah dia pakai itu, dia merasa kayaknya dia sudah tinggi tiba-tiba ya. Keluar pede, nah, itu berarti ada kesombongan. Tas itu ternyata mempengaruhi hatinya, tas mempengaruhi hatinya. Apakah bisa mempengaruhi hati? Bisa, sangat bisa. Dengan tas yang mahal bisa mempengaruhi hati seorang sehingga tawadhu'nya akhirnya apa? Hilang. Nanti dia baru tawadhu kalau ketemu orang pakai tas 1,5 miliar baru. Tapi kalau ketemu orang pakai tas 500 ribu, wah udah bang. Nah, 300 juta. Masya Allah. Dia merasa dirinya tinggi di hadapan manusia, ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawadhu sangat penting. Seorang dari ungkapannya, hati-hati milih kata-kata yang menunjukkan tawadhu, jangan merasa angkuh di hadapan orang ya. Contoh, seorang memiliki ilmu, jangan merasa tinggi di hadapan yang lain. Apa sih ngajar apa sih? Ngerti apa sih dia? Itu menunjukkan dia tidak tawadhu, merendahkan orang lain. Ya. Al-kibr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Gomtun nas, merendahkan orang lain. Siapa sih? Allah. Itu contoh. Contoh ya, tidak tawadhu. Contoh merendahkan apa? Orang lain. Apa sih fulan ngajar apa? Ya akhi, dia ngajar Al-Fatihah saja enggak apa-apa. Ini enggak nuntut ilmu, enggak punya ilmu, dia cuma ngajar TPA, apa masalahnya? Apa inti masalahnya apa? Orang ini ngajar TPA. Terus ente kenapa? Kenapa ente merendahkan orang lain? Enggak usah. Kalau anda baik, anda memiliki kelebihan, bukan untuk merendahkan orang lain. Anda memiliki kelebihan untuk anda syukuri kepada Allah, bukan untuk menghinakan dan merendahkan apa orang lain. Ya, hati-hati ya. Oleh karena seorang berusaha tawadhu, karena tawadhu sifat-sifat orang salihin. Kenapa? Ya, harus tawadhu. Karena kalau tidak tawadhu akan ada kezaliman. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Kalau tidak tawadhu nanti bisa seorang menzalimi yang lain, menzalimi dengan perbuatan, ya. Mengambil barangnya atau menjatuhkan dia atau apalah. Wala yafkhar hatta la yafkhar ahadun ala ahad, dan jangan sampai seorang merasa bangga di hadapan yang lainnya. Fakhr yaitu misalnya al-fakhr bil ansab.
Oh, saya dari sini, saya kabilah saya ini. Ente kabilahnya apa? Ente orang apa? Saya kabilah saya turunan ini. Saya darahnya darah biru. Ente cuma darah coklat. Saya darah biru misalnya. Ya. Ente darah apa ya? Misalnya ini contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin bersuku-suku, berbangsa-bangsa bukan untuk saling menyombongkan. Kata Allah, li ta'arofu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Wahai manusia sekalian, kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apakah untuk saling sombong menyombongkan di antara yang lain? Tidak. Kata Allah, li ta'arofu, untuk saling mengenal. Dan untuk saling mengenal butuh tawadhu. Itu dari mana? Oh, Masya Allah, dari mana? Tawadhu baru bisa saling mengenal. Bukan untuk saling merendahkan yang lainnya. Bukan saling merendahkan ya satu dengan yang lainnya. Untuk membanggakan nasab satu dengan yang lainnya. Maka ikhwan, hendaknya seorang berusaha untuk tawadhu, dan kita bisa merasa kok diri kita ini sedang sombong atau tidak, kita bisa. Kalau kita mengecek diri sendiri, saya sedang sombong. Dari ungkapan saya terlihat sekali saya sombong. Dari sikap saya terlihat saja sekali saya sombong. Sampai terkadang seorang mau senyum sama orang miskin saja, dia enggak mau senyum. Kenapa? Setan mewahyukan dia, kalau kamu senyum sama orang miskin, kayaknya derajatmu turun. Kayaknya derajatmu turun. Nabi SAW berjalan, ya, ketemu dengan anak-anak Nabi Salami. Ya. Dan itu dilanjutkan oleh Anas bin Malik. Dilanjutkan oleh Sabit Al-Bunani. Ada seorang berjalan, Sabit Al-Bunani, muridnya Anas. Sabit Al-Bunani menyalami anak-anak. Ditanya, kenapa anda menyalami anak-anak? Benar aturannya yang kecil menyalami yang besar. Tetapi karena tawadhu'nya yang besar mulai menyalami anak-anak. Maka dia mengatakan, saya berjalan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ternyata menyalami anak-anak. Saya bertanya, kenapa begitu? Anas bin Malik berkata, saya berjalan sama Nabi SAW. Ternyata Nabi pertama kali menyalami apa? Anak-anak. Nabi SAW bahkan bertemu dengan seorang yang akalnya terganggu. Inna imra'atan kana fi aqliha syai'. Ada seorang akalnya terganggu. Dia datang kepada Nabi. Faqalat, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Ya Rasulullah, saya punya keperluan dengan engkau. Faqala ya umma fulan, unzuri ayyasikaki syi'ti hatta aqdi laka hajataki. Kata Nabi, wahai ummu fulan, lihat di jalan mana kau ingin bawa saya akan temani engkau sampai saya penuhi hajatmu. Ini lihat, ini orang ini akalnya agak terganggu. Ya. Tapi Nabi tawadhu. Ngapain ngomong sama orang gila? Nabi tidak mengatakan demikian. Ini sudah sama anak buah saya aja, ini orang enggak beres. Enggak, Nabi tetap jawab sebisa dia. Lihat Nabi SAW ketemu dengan Abu Umair, saudaranya Anas bin Malik. Dan dia masih sangat kecil. Kemungkinan anaknya Abu Talha sama Ummu Sulaim. Masih kecil, tahu-tahu Nabi salami dia, ternyata burungnya peliharaan dia meninggal dunia. Maka Nabi ngobrol sama dia, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Masih kecil. Nabi dengan tawadhu'nya tetap ngobrol sama anak kecil, kata para ulama, bahkan mungkin anak ini tidak paham apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tetap menurunkan levelnya untuk bisa ngobrol sama anak tersebut. Bahkan Nabi candain, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Aba Umair, apa yang telah terjadi dengan burungmu si Nughair? Ini bagaimana akhlak Nabi SAW. Ada seorang datang ketemu Nabi, kemudian dia gemetar karena karismatik Nabi SAW. Nabi berkata, hawin ala nafsik. Santai saja, kata Nabi SAW. Lastu bi Malik, saya bukan raja. Innama ana ibnatu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah seorang putra dari wanita Quraisy yang juga makan susu yang dikeringkan. Artinya, santai aja, saya dan kamu sama-sama makan beras. Santai. Bukan, oh iya, darah biru. Enggak. Enggak. Subhanallah, Nabi, orang ini Nabi malah apa? Senang aja, santai. Saya bukan raja, santai aja. Ya kalau ketemu raja orang ketakutan. Nabi SAW, lastu bi Malik, saya bukan raja. Saya hanyalah seorang putra dari seorang wanita Quraisy yang makan al-qadid. Jadi Nabi berkata, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu." Kalau saya diundang makan, meskipun hanya makan dhira', hanya makan paha atau qura' atau makan kikil, la ajabtu, saya akan datang. Nabi SAW kalau dia mampu untuk datang undangan orang, maka Nabi akan datang. Makanya saya dapat dua cerita ini. Cerita dari pertama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau orang alim, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Tapi disebutkan dalam biografi beliau, hampir seluruh penduduk di kota, beliau tinggal di Unaiza kalau tidak salah ya, di Qasim sana ya. Hampir seluruh tetangganya pernah dia kunjungi. Padahal dia sibuknya luar biasa, tapi dia sempatkan untuk mengunjungi tetangganya seluruhnya. Ya.
Kemudian saya juga ketemu dengan supirnya Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala. Dia berkata Syekh Abdullah Al-Jibrin, sampai kalau orang undang makan di rumah, dia kasih jadwal. Dia berusaha menghadiri undangan apa? Orang. Ini makan siang di sini, nanti besok makan di mana, besok makan di mana, Masya Allah. Padahal bukan orang enggak ada kerjaan seperti kita ya. Ulama yang waktunya sangat berharga, tapi dengan tawadhu dia menyempatkan diri untuk apa? Menghadiri undangan orang-orang kalau dia mampu ya. Jadi inilah sifat tawadhu ya, kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadhu seorang bisa berubah saya katakan tadi karena kekayaan, karena jabatan, karena teman, hati-hati ya. Sombong main dengan teman-teman baru, teman-teman lama ditinggalkan ya. Merasa rendah kalau harus main dengan teman-teman apa? Lama ya. Ya, punya komunitas misalnya komunitas sepeda tertentu, komunitas mobil tertentu, komunitas jam tertentu ya misalnya. Khawatir akhirnya ada kesombongan yang timbul tanpa kita sadari. Kita enggak niat sombong, tetapi kita terjebak dalam kesombongan. Hati-hati. Saya rasa mungkin kita tidak berniat sombong, tapi kita terjebak. Kita terjebak dengan gaya hidup, dengan teman-teman tertentu, ya. Dengan model kehidupan ya. Misalnya sebagian orang, saya kalau safar harus naik bisnis ya udah. Dia kejebak akhirnya kalau dia naik ekonomi kayaknya udah tawadhunya hilang gara-gara harus naik apa? Bisnis. Para salaf dahulu mereka sampai mereka kaya mereka mau makan sama orang-orang pinggiran, duduk makan bareng sama. Sengaja merendahkan dirinya karena tawadhu itu diusahakan. Sombong harus dilawan. Kalau kita tidak melawan, kita terjebak dalam kesombongan tersebut, sadar mau tidak disadari. Maka waspada. Tapi antum apa yang mau antum sombongkan? Duit pas-pasan. Wajah pas-pasan. Ilmu hampir tidak ada. Terus apa yang mau disombongkan? Hafalan setengah-setengah. Terus apa yang mau disombongkan? Ya.